Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan sesi ketiga dari kuliah metodologi penelitian kualitatif. Minggu lalu pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang logika berpikir dalam penelitian. Seperti sudah saya katakan bahwa penelitian adalah sebuah proses mendapatkan pengetahuan dengan jalan-jalan yang logis. Oleh sebab itu kita tidak bisa mencampurkan penelitian yang berpikir logis, faktual, dengan logika, dengan cara berpikir yang non ilmiah, ya. Misalnya pengalaman pribadi, otoritas, tahayul dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya dari sebuah penelitian, dan itu sangat penting, yaitu tahapan-tahapan dalam penelitian. Pada bagian ini saya hanya akan menunjukkan tentang tahapan-tahapannya, tapi proses dari tahapan itu atau pendalaman dari tahapan-tahapan itu akan saya bahas dalam kuliah-kuliah sesi berikutnya, ya. Nah, ada 3 tahapan yang kita akan bahas hari ini, yaitu tahapan persiapan dalam melakukan penelitian, tahapan untuk melalui proses penelitian, dan tahapan penulisan laporan penelitian. Jadi 3 tahapan itu, setiap peneliti pasti akan melalui 3 tahapan dalam proses penelitian itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam persiapan penelitian? Tentu saja seorang peneliti sudah punya dulu tema atau topik yang dia mau teliti. Sebab kalau tidak ada topik atau tema penelitiannya, ya tidak ada persiapan apapun yang harus kita lakukan. Katakanlah misalnya kita melakukan sebuah penelitian lapangan, sebuah penelitian di daerah tertentu atau di kawasan tertentu atau terhadap organisasi tertentu. Nah, persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah melakukan kajian pendahuluan. Jadi tahap pertama dari sebuah proses penelitian itu adalah melakukan kajian pendahuluan. Artinya kita setelah kita mengerti sedikit tentang wilayah itu, tentang tema itu, dan kemudian kita mau melakukan penelitian lebih dalam lagi, kita perlu sebuah kajian pendahuluan, kajian awal tentang tema dan topik itu, dan tentang daerah yang kita mau teliti atau organisasi yang kita mau kaji. Kenapa itu perlu, ya? Karena itu akan memberikan gambaran yang holistik, gambaran yang menyeluruh tentang tempat itu, sehingga kedepannya kita bisa menyusun proposal dan lain sebagainya, dan melakukan persiapan-persiapan lain dalam penelitian. Apa yang harus kita lakukan untuk kajian pendahuluan ini? Ada 2 hal. Yang pertama itu adalah kajian lapangannya, mengenal dengan baik lapangan yang kita mau teliti itu. Kalau misalnya penelitian kita itu tentang satu wilayah tertentu, satu daerah tertentu, untuk kajian lapangannya, kajian pendahuluan data-data lapangannya, kita membutuhkan data demografinya. Di mana tempat itu, seperti apa, sebanyak apa penduduknya, apa pekerjaan mereka, apakah di lembah, di pinggir lautkah, atau di dataran tinggikah, atau di gunungkah, atau di mana. Itu perlu sebuah demografi wilayah, jumlah penduduknya berapa anak-anak dan lain sebagainya. Itu biasanya kita bisa dapatkan dari buku-buku milik pemerintah, ya, atau kita akses di internet. Kayaknya semua kampung sekarang sudah punya data yang di-share di internet dan kita bisa dapatkan. Akan sangat bagus lagi kalau kita dapat sebuah profil wilayah itu yang otoritatif, yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kalau kita misalnya mau riset di desa, kita dapat profil desa. Kalau kita mau riset di LSM tertentu, kita dapat profil LSM. Organisasi tertentu, kita dapat profil organisasi yang ditulis oleh mereka sendiri. Nah, itu penting untuk memberikan kita gambaran tentang kapan dimulai, seperti apa organisasi ini, siapa pengurusnya dan lain sebagainya. Yang kedua, di lapangan kita juga membutuhkan sebuah kontak awal dengan orang-orang di sana. Jadi kalau misalnya risetnya di kampung, kita perlu itu menetapkan orang yang nanti menjadi PIC kita atau person in kontak kita. Siapa yang kita mau kontak kalau kita datang ke kampung itu? Siapa yang katakanlah membantu kita, menghubungkan kita dengan orang-orang yang kita butuhkan di kampung itu.
Dan yang juga penting melengkapi demografi ini, kajian awal ini adalah data-data statistik yang ada di kampung itu. Itu seperti saya katakan tadi, berapa penduduknya, laki-laki perempuan berapa, mayoritas kerja apa, dan lain sebagainya. Nah, itu data-data lapangan yang kita butuhkan. Kedua, yang kita perlukan untuk kajian pendahuluan ini adalah data-data referensi. Ada dua hal data referensi yang kita butuhkan, yaitu referensi kajian-kajian akademik atau publikasi-publikasi akademik yang sudah dilakukan oleh peneliti asing sebelumnya, oleh peneliti lain sebelumnya. Jadi pasti semua topik penelitian seperti sering saya katakan itu sudah pernah diteliti oleh orang lain. Kita ini sudah lahir agak terlambat lah, ya, udah 2000 tahun Masehi. Ratusan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu orang sudah melakukan beragam macam penelitian. Dan tema-tema yang hari ini kita kaji itu sebenarnya sudah dikaji sama orang juga. Tentu saja mungkin bukan di kampung yang kita mau riset atau temanya persis sama dan lain sebagainya. Justru itu nanti akan menjadi kebaruan dari riset kita. Tapi sebagai langkah awal kita harus memastikan riset-riset itu adalah sebuah hal sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan. Dengan demikian kita perlu mengkaji atau mendapatkan kajian-kajian sejenis yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yang kita butuhkan itu adalah referensi utama. Referensi utama, babon books atau buku-buku babon, buku-buku dasar, buku-buku asli yang membahas tentang tema penelitian kita. Banyak mahasiswa yang merasa nggak ada bukunya, tema ini sangat baru. Tidak, ya, tidak. Itu anggapan yang tidak benar. Ketika kita bicara topik yang sangat spesifik, topik yang sangat khusus, mungkin itu tidak ada bukunya, tidak ada referensinya. Tapi coba naikkan satu ke atas, ya, tarik dia satu ke atas, menjadi lebih general lagi, lebih umum lagi, pasti akan ada bukunya. Seperti saya bilang bahwa kita sudah terlambat hidup di dunia dan sudah banyak orang lain yang menulis tentang tema-tema yang kita mau tulis itu. Baik, jadi ada dua hal yang harus kita lakukan dalam kajian pendahuluan, yaitu kajian lapangan dan kajian referensi. Baik, berikutnya yang kita mau bahas dalam tahapan persiapan penelitian itu adalah penyusunan proposal. Jadi kalau kita sudah memiliki data awal tentang tema yang kita mau teliti, itu artinya kita bisa menyusun proposal penelitian. Di kampus misalnya, kalian tentu saja menyusul proposal penelitian untuk skripsi. Tapi di luar kampus, penelitian-penelitian di luar kampus nantinya, tentu saja kalian bisa menyusun proposal-proposal lainnya. Jadi ada dua jenis proposal yang paling penting yang mungkin bisa kita catat. Yang pertama adalah proposal penelitian akademik. Proposal penelitian akademik itu adalah proposal yang orientasinya pada pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti kita sudah jelaskan pada periode sebelumnya, kuliah yang lalu, dalam manfaat penelitian, ada manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melanjutkan penelitian sebelumnya, mencatat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, atau mengembangkan teori tertentu, dan lain sebagainya. Itu adalah proposal, kalau kita bikin proposal penelitiannya, itu adalah proposal-proposal untuk pengembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, yang kedua adalah proposal penelitian project pemerintah, project dari lembaga-lembaga donor yang lain, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya berorientasi pada penyelesaian masalah-masalah sosial atau sumbangan-sumbangan yang jelas kepada siapa. Katakanlah misalnya kalian melakukan penelitian milik Bapeda misalnya. Mereka mau menyelesaikan masalah apa? Dengan demikian proposal yang kita bikin adalah proposal yang nanti menjawab masalah yang ingin diselesaikan oleh Bapeda. Demikian juga dengan kantor-kantor yang lain. Jenis proposalnya pun sebenarnya tidak jauh berbeda, namun pada penekanan tertentu saja yang berbeda, terutama misalnya dialektika teoritisnya, pembahasan tentang latar belakang keilmuannya atau tentang kerangka teorinya, itu mungkin tidak terlalu detail seperti dalam proposal penelitian akademik. Karena dalam proposal penelitian untuk menyelesaikan masalah sosial, yang paling penting adalah metodenya dan kontribusi apa yang bisa kita hasilkan dari penelitian tersebut. Baik, langkah berikutnya, kalau kita sudah memiliki proposal penelitian, kebiasaannya
itu adalah kita mengikuti satu hal yang namanya sidang proposal atau penilaian proposal. Di kampus, proposal skripsi mahasiswa akan dinilai oleh dosen-dosen, akan disidangkan oleh dosen-dosen. Penyidangan proposal itu untuk menyatakan apakah proposal itu adalah sesuatu yang layak diteliti, bermanfaatkah, sesuaikah dengan bidang keilmuan kita sendiri, mungkinkah penelitian itu dilakukan. Jangan karena terlalu ambisius, terlalu sangat semangat sehingga bikin penelitian yang tidak dapat kita realisasikan, atau datanya tidak mungkin kita peroleh karena susah sekali mendapatkannya. Walaupun itu sebenarnya sesuatu yang nampaknya penting ya, tapi secara data kita tidak bisa peroleh. Nah, itu juga akan menjadi penilaian. Kalau proposal project, seminar proposal atau penilaian proposal akan dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh mereka. Mereka akan memastikan apakah proposal yang kita buat itu sesuai atau cocok untuk mendapatkan hasil seperti apa yang mereka inginkan. Seperti saya bilang tadi, proposal project itu berorientasi pada penyelesaian masalah sosial yang mereka ingin dapatkan. Sehingga proposal kita juga dinilai berdasarkan keinginan mereka tersebut. Jadi proposal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka atau untuk konteks akademik di kampus, tidak sesuai dengan tahap-tahapan atau aturan-aturan yang ada di kampus, tentu saja proposal itu tidak diterima. Jadi kita harus membuat proposal yang lainnya. Berikutnya yang juga masuk ke dalam sebuah proses penelitian itu adalah penggalangan dana. Kalau proposal yang didanai oleh orang lain, tentu saja kita langsung mendapatkan dana kalau mereka setuju. Tapi kalau proposal kita sendiri, proposal organisasi, proposal teman-teman kelompok belajar misalnya, tidak punya dana, tentu saja setelah proposalnya dapat baru kemudian dicari pendukungnya, dicari sumber dananya. Kalau kalian melakukan penelitian terkait dengan pengembangan ekonomi mikro di kawasan masyarakat terpencil misalnya, mungkin bisa kerjasama dengan perbankan. Atau kalau kalian misalnya memiliki proposal tentang pengembangan pendidikan, bisa kerjasama dengan dinas pendidikan. Mungkin mereka punya dana yang cukup untuk melakukan penelitian karena bisa jadi hasil penelitian kalian cocok untuk dimanfaatkan oleh mereka sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau kita sudah melewati fase seminar dan penggalangan dana, kita sudah ada persiapan awal, sudah ada proposal, sudah disetujui oleh para pihak, atau kita sendiri sudah punya dana yang cukup, itu adalah menyusun instrumen dan peralatan penelitian. Jadi kita perlu sebuah instrumen pengumpulan data penelitian dan peralatan pendukung. Itu harus kita siapkan. Apa itu instrumen? Kemarin saya sudah jelaskan dalam tahap awal kuliah ini, bahwa instrumen utama dari penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri. Tidak ada instrumen lain sebenarnya. Tapi yang kita maksud dengan instrumen di sini adalah sebuah catatan utama, sebuah catatan sederhana tentang data apa yang kita ingin peroleh di lapangan. Artinya ketika kita berada di lapangan, kita tidak lagi disibukkan dengan mau dapat data apa, mau memperoleh informasi apa, mau memperoleh dokumen apa, itu tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah ada panduannya yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Nah, itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Karena instrumen dalam penelitian kualitatif adalah serangkaian angket yang nanti diserahkan kepada responden. Sementara kalau instrumen dalam penelitian kualitatif itu adalah pedoman bagi kita sendiri, bagi si peneliti sendiri, supaya terkontrol kerjanya ya. Yang berikutnya adalah yang juga harus kita siapkan adalah peralatan pendukung. Ya, peralatan pendukung itu maksudnya itu kebutuhan kita sendiri ketika melakukan penelitian, terutama penelitian lapangan ya, seperti alat rekam suara misalnya, kamera, buku catatan dan lain sebagainya. Itu kita penting ya. Apalagi kalau misalnya penelitian di satu daerah yang lebih ekstrim, misalnya terlalu jauh dari kampung atau di kampung orang lain, atau di daerah-daerah yang tidak banyak orangnya misalnya, penelitian di kebun misalnya tentang petani, katakanlah seperti itu. Itu bukan hanya sekedar itu, termasuk di dalamnya alat tenda mungkin, peralatan untuk tidur, peralatan untuk masak dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya
kita sesuaikan dengan penelitian yang kita ingin lakukan. Tapi bagaimanapun kamera dan rekaman dan alat tulis itu 3 hal yang wajib kita miliki untuk penelitian lapangan. Nah, yang terakhir dari proses persiapan penelitian adalah menyusun kerangka kerja lapangan, maupun kerangka kerja lapangan kita. Apa saja yang nanti akan kita lakukan selama di lapangan, kemana saja kita akan pergi, kapan kita akan melakukannya. Jadi ada sebuah kerangka yang menyeluruh dari penelitian kita. Misalnya kita 3 bulan, katakanlah seperti itu. Ini dari 3 bulan ini, minggu pertama, bulan pertama, minggu pertama mau ngapain, apa yang kita mau peroleh, data apa yang kita mau dapatkan, siapa yang kita mau jumpai misalnya. Nah, itu harus jelas, itu kerangka kerja kita. Kita juga perlu kerangka kerja harian. Jadi dalam seminggu itu mungkin kita bisa turunkan kerangka kerja harian kita. Ketika kita berada di lapangan, kita perlu satu catatan hari Senin mau kemana, hari Selasa mau kemana, dan lain sebagainya. Dan itu membuat penelitian-penelitian kita menjadi sangat efektif, ya. Baik, yang kedua dari proses penelitian, setelah tadi kita jelaskan tentang persiapan penelitian, yang kedua adalah proses penelitian itu sendiri, proses pelaksanaan dari penelitian. Kalau yang tadi kita masih setengah lapangan, katakanlah mungkin kita sekali berkunjung ke lapangan, kalau kita penelitiannya ke lapangan untuk mendapatkan data awal dari penelitian, atau mungkin kita juga tidak perlu turun lapangan kalau kita bisa lakukan dari tempat kita sendiri, karena itu tidak membutuhkan kehadiran di tempat lokasi penelitian kita. Nah, proses penelitian itu mengharuskan kita hadir dan mengambil data di lapangan sesuai dengan rencana dalam proposal kita. Seperti apa kita akan mendapatkan data, tentu seperti itu yang harus kita lakukan di dalam proses penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, seperti sudah kita gambarkan sebelumnya, ada 2 hal atau yang paling umum dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu observasi dan wawancara. Dua metode pengumpulan data ini mengharuskan kita hadir ke lapangan, mengharuskan kita berada di satu lapangan tempat kita melakukan penelitian tersebut. Oleh sebab itu, kita harus berangkat, packing barang, siapkan kendaraan, dan go. Silakan menuju lapangan. Nah, tentu saja di lapangan, seperti saya sudah katakan tadi, di persiapan awal kita sudah punya PIC-nya, sudah punya kontak personnya, siapa yang kita mau jumpai. Nah, tentu saja ketika kita berangkat ke lapangan, kita akan menjumpai orang yang kita kontak tersebut. Itu adalah tahapan proses penelitiannya. Itu tahapan awal dari proses penelitian ketika kita sudah berada di lapangan. Sejak kedatangan kita itulah kita mulai melakukan observasi, melakukan pengamatan-pengamatan terhadap kehidupan sosial yang menjadi subjek utama, yang menjadi fokus utama dalam penelitian kita. Jadi kalau misalnya risetnya tentang praktik ritual agama tertentu, misalnya katakanlah maulid misalnya, jadi itulah yang kita lakukan observasi. Observasi bisa langsung terlibat atau bisa dari luar. Dua-duanya punya kelemahan, dua-duanya punya kelebihan. Tapi kalau kita sebagai peneliti berada di kampung dan kita meneliti tentang hal-hal yang mungkin kita bisa masuk ke sana, tentu saja kita harus terlibat. Jangan menjadi tamu. Kenapa? Karena menjadi tamu kita hanya mendapatkan data formal. Sementara kalau kita terlibat, kita akan mendapatkan data yang betul-betul mendalam. Kenapa? Karena orang-orang bercerita lebih jujur. Sambil membantu orang gotong royong misalnya, kita bisa bercerita. Sambil makan, kita bisa bercerita, dan lain sebagainya. Pada waktu-waktu seperti itu, orang tidak bisa berbohong. Orang akan berbicara sangat-sangat jujur, ya, sangat jujur. Nah, itu adalah data yang penting bagi kita sebagai peneliti. Baik, yang kedua adalah pengambilan data dokumen. Data dokumen ini formal, ya, mungkin di kantor kecil, di kantor imam, di masjid. Kalau kita penelitiannya di desa, berarti kita bisa ke kota kecamatan. Mungkin ada hal yang terkait dengan desa tersebut yang mereka memiliki dokumen. Tentu saja itu kita perlu meminta kalau memungkinkan tanpa harus menggunakan surat. Tapi kalau memang mereka menggunakan surat, tentu saja kita minta dikeluarkan surat dari
Kalau mahasiswa misalnya dari kampus atau dari lembaga lain yang menjadi afiliasi penelitian kita. Yang berikutnya yang kita harus lakukan tentu saja verifikasi data. Jadi setelah kita melakukan data observasi, mendapatkan data wawancara, itu kita harus terus melakukan verifikasi dengan teknik triangulasi. Jadi bertanya bukan hanya pada satu orang saja, tapi dalam beberapa orang. Jadi kalau si A menyebutkan sesuatu dan menyebutkan seseorang, maka kita berkunjung ke orang itu. Kalau si B menyebutkan si A, kita berkunjung juga si A. Kita tanyakan, apakah yang dikatakan oleh si B benar? Apakah begitu ceritanya? Apakah begitu perspektifnya? Atau dia punya perspektif lain nggak? Nah, hal seperti itu penting supaya narasumber kita tidak menyampaikan berita bohong. Dan sekali kita dengar langsung kita percaya dan kemudian masuk ke dalam riset kita. Padahal itu betul-betul tidak sesuai dengan fakta, karena mereka mengarang-arang, misalnya karena tidak enak dengan kita aja, atau karena tidak enak menyuruh kita keluar dari rumahnya, jadi dia jawab asal-asalan supaya cepat, kita pun cepat selesai dan kemudian kita cepat pulang. Nah, oleh sebab itu kita harus bertanya pada beberapa orang. Itu yang disebut dengan triangulasi. Baik, tahapan terakhir dari sebuah proses penelitian adalah penulisan laporan. Penulisan laporan itu bisa dua, penulisan laporan itu sendiri dan melakukan publikasi. Jadi dalam riset itu kita harus menulis data-data yang kita sudah terima, sudah banyak, sudah terkumpulkan semua, kita tulis 1, 2, 3, bab 1, 2, 3, bagian 1, 2, 3, atau apapun yang kita mau tulis, model yang kita mau tulis, itu kemudian kita tulis. Itu adalah laporan penelitian kita. Dan kemudian kita publish, apakah publishnya dalam buku, apakah publishnya dalam jurnal, ataukah kita cetak sebegitu saja, atau model-model sekarang apakah kita bisa publish dalam poster misalnya. Jadi riset kita itu juga bisa kita sajikan dalam bentuk poster, jadi satu halaman saja yang memuat data-data penelitian kita dan informasi yang kita ingin sampaikan dalam poster tersebut. Itu adalah proses terakhir dari sebuah penelitian. Seperti apa cara menulis? Seperti apa kita melakukan analisis data? Seperti apa kita menempatkan referensi di dalam tulisan kita? Kita pakai style penulisan apa? Bagaimana membangun paragraf? Bagaimana mengembangkan ide dalam tulisan laporan penelitian? Kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.